Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, saya Iva Askia dan selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id. Cariustad.id merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz maupun ustazah yang ramah dan juga kompeten di berbagai kegiatan keagamaan, dimulai dari belajar Islam untuk anak-anak hingga dewasa, khutbah Jumat, bimbingan mualaf dan juga kajian perkantoran. Nah, teman-teman, sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, dari Ustadz.id senantiasa mengajak kita semua untuk senantiasa kritis dan juga selalu belajar mengenai topik-topik dari berbagai macam sumber. Nah, maka dari itu di ruang tengah ini, teman-teman, kita akan membahas topik-topik bukan hanya dari perspektif keagamaan saja dengan Ustadz dan juga Ustazah yang kompeten, tapi juga dengan para pakar di bidangnya masing-masing. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas satu isu atau topik yang sangat amat menarik untuk kita kuliti begitu ya. Yang banyak sekali juga teman-teman semuanya tanyakan di fitur Tanya Ustadz di platform cariustad.id, yaitu mengenai membuat kesepakatan dengan anak. Nah, menarik sekali kan ya bahasannya. Dan saat ini sudah ada dua narasumber yang siap untuk berbagi dengan kita. Kita sapa dulu satu persatu ya. Yang pertama ada Ustazah Dr. Ina Salma Febriani MA dari cariustad.id sekaligus dosen ilmu agama dan tafsir di UIN Sultan Maulana Hasanuddin, sorry ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam Kak Iva. Sehat Kak? Alhamdulillah, Ustazah sehat? Sehat, Sehat alhamdulillah. selalu walaupun lagi puasa ya. Semangat. Semangat selalu. Oke. Dan selanjutnya teman-teman, kita ada narasumber selanjutnya yaitu ada Mbak Rahma Ainun dari Rangkul Keluarga Kita. Keluarga Kita adalah organisasi pendidikan yang menyusun kurikulum pendidikan keluarga dan menginisiasi Rangkul, yaitu relawan keluarga kita yang berperan sebagai penggerak pendidikan keluarga yang saat ini jumlah anggotanya sudah ada 124 di berbagai wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ainun. Waalaikumsalam Kak Iva. Sehat? Alhamdulillah. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita akan membahas isu yang sebetulnya gini kan banyak ya orang tua yang mau menerapkan pola pengasuhan yang jauh lebih baik pastinya setiap setiap waktunya begitu ya, dengan mengadakan kesepakatan dengan anak gitu. Tapi kadang kala kesepakatan ini dijadikan suatu tameng sebetulnya untuk orang tua mengatur anak gitu. Dia mengumpat di balik kesepakatan itu. Tapi sebetulnya itu alat untuk mengatur anak sebetulnya. Nah, saya mau ke Ustazah Ina dulu. Ustazah, apakah Islam itu membolehkan orang tua untuk bersepakat dengan anak? Atau memang sudah mutlak nih, anak ya harus nurut aja sama orang tua gitu. Nggak usah berpendapat apa-apa, nggak usah diskusi apa-apa. Oke. Silakan. Insya Allah. Pertanyaannya luar biasa Kak Iva. Terima kasih. Ya teman-teman yang ada di rumah ya, mungkin kita menyadari bahwa kita dibesarkan oleh orang tua yang mungkin pola asuhnya beragam ya. Tapi kalau kita boleh memilih gitu ya, dan kita punya kesempatan untuk bisa mengasuh anak titipan Allah, maka pilihlah pengasuhan dengan kesepakatan Kak. Kenapa? Karena yang pertama, anak perlu diajarkan tanggung jawab. Dengan bersepakat kepada anak ya, dengan diskusi gitu ya, membuka ruang diskusi bersama anak, anak jadi tahu batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dengan konsekuensi yang telah disepakati bersama. Kenapa? Karena kalau nanti anak, tumbuh dalam kondisi harus nurut apa kata orang tua, nanti itu akan challenge ketika dia mulai masuk ke usia pubertas ya. Ketika dia sudah merasa saya punya pilihan sendiri, tapi kenapa orang tua saya begini gitu ya. Dan akhirnya nanti yang ada ribut terus sama anaknya, dan akhirnya kita sulit untuk, mengajak, merangkul anak untuk semakin, sayang dan dekat dengan kita. Itu sih, baik. Jadi kalau bersepakatnya telat, itu malah jadinya egonya tabrakan satu sama lain gitu ya, di masa anak-anak memang sudah beranjak Mhm, pubertas di mana egonya mereka sedang tumbuh. bermain dan juga tumbuh gitu ya sudah ya. Oke, nah saya mau ke Mbak Ainun sekarang ya. Mbak, perlu atau enggak sih sebetulnya membuat kesepakatan dengan anak gitu? Dan kenapa? Kalau seandainya perlu ya, kenapa? Jadi di keluarga kita itu, kami percaya bahwa kesepakatan bersama itu adalah alat untuk mendorong disiplin tapi secara positif. Ya, jadi
kesepakatan bersama itu berbeda dengan aturan gitu. Kesepakatan bersama itu adalah hasil diskusi antara orang tua dan anak, kemudian dibicarakan bersama, poinnya itu tidak banyak, disampaikan juga secara positif, bahkan konsekuensi jika melanggar kesepakatan itu dibahas bersama ketika membuat aturan itu gitu, ketika membuat kesepakatan itu, maaf. Jadi ketika membuat kesepakatan, juga membuat konsekuensinya. Kenapa membuat konsekuensinya itu di awal? Karena ketika berdiskusi, itu diharapkan semua baik orang tua ataupun anak itu dalam kondisi emosional yang tidak emosional, sorry, tidak emosional. Jadi semuanya tenang gitu. Jadi, bisa berpikir dengan tenang, bisa menentukan poin-poin yang penting nih apa saja, dan kesepakatan bersama itu dijalankan tidak hanya oleh anak, tapi oleh seluruh anggota keluarga. Seperti itu kan namanya bersama ya Kak Iva ya. Betul betul ya. Kalau kesepakatannya satu orang nggak jadi kesepakatan bersama ya, jadinya aturan aja Aturan satu pihak aja ya. ya. Oke. Nah, Ustazah Ina, saya mau tanya dari kacamata Islam, Al-Quran itu mengajarkan sebetulnya hal-hal apa saja yang boleh didiskusikan atau disepakati bersama antara orang tua dan juga anak? Oke. Kalau kita membahas apakah Islam, menekankan pentingnya bersepakat lalu dalam hal apa saja, tentu adalah hal-hal yang sifatnya positif, Kak Iva. Ya utamanya tentang kesepakatan, misalnya sholat berjamaah gitu ya. Maghrib kita sholat berjamaah gitu ya. Nanti kalau yang masbuk misalnya atau terlambat, nah nanti bikin konsekuensinya apa misalnya. Tentu, dalam hal ini juga Rasulullah bersabda, kita harus menaati segala sesuatu yang membawa kemaslahatan dan kebaikan. Itu batasannya Kak Iva, untuk kepada siapapun. Kita boleh menaati kalau itu baik dan, bernilai ibadah dan maslahat. Tapi kalau itu tidak baik, orang tua kita sekalipun yang mengajak, kita nggak boleh menaati. Itu batasan dalam Islam tuh sangat jelas sekali. Jadi kalau selagi orang tua kita mengajak kita bersepakat untuk hal-hal yang positif, yang baik, kenapa enggak gitu. Karena itu kan juga dari bersepakat dan kita, konsekuensinya kita tanggung bersama begitu, itu juga menciptakan, keluarga yang sakinah lah ya, tenang ya, yang nggak panas gitu. Karena kan biasanya, perbedaan pendapat antara orang tua dan anak juga karena itu, biasanya. Betul sekali. Jadi dimulainya sebetulnya dari hal-hal yang sekecil mungkin ya Ustazah, nggak mungkin bisa tiba-tiba, "Ayo bikin kesepakatan untuk hal yang besar," gitu kan. Kan anak juga jadinya karena nggak terbiasa terus kaget gitu ya Ustazah ya. Oke, nah saya mau ke Mbak Ainun sekarang. Sebetulnya apa sih Mbak manfaat dari membuat kesepakatan antara orang tua dan juga anak? Apalagi untuk house rules dan lain sebagainya gitu ya. Apa Mbak? Jadi manfaatnya itu banyak banget ya Mbak ya, nggak cuma untuk orang tua gitu, tapi untuk anak juga. Di sini bahkan dimulai dari ketika kita mendiskusikannya dari awal, itu kita belajar mendengarkan pendapat anak, mendengarkan ya, kita saling mendengarkan, kemudian mendiskusikan. Setelah itu kita juga lihat apakah poin-poin manakah yang akan dijadikan berpikir logis. Nih kita ajak anak berpikir logis, apakah poin ini harus dimasukkan ke dalam kesepakatan atau tidak gitu. Dan nanti kesepakatan-kesepakatan itulah yang akan mmm, yang akan membantu kita untuk tertib di rumah. Tidak hanya untuk anak ya, tapi gitu. Itu untuk orang tua juga. Dan setelah kesepakatan bersama itu dilaksanakan, itu juga melatih tanggung jawab gitu, bagi anak dan bagi orang tua gitu. Bahkan konsekuensi yang sudah disepakati di awal itu akan melatih anak gitu kan. Tidak hanya anak, orang tua juga, apakah orang tua akan menepati gitu kesepakatannya gitu. Jadi kita belajar bersama anak di sini gitu. Sama-sama menyepakati, sama-sama bertanggung jawab, jika ada yang dilanggar maka kita jalankan konsekuensinya, seperti itu. Iya ya. Jadi intinya sebetulnya Mbak Ainun, orang tua itu bersama-sama sama anak dengan membuat kesepakatan itu juga menumbuhkan karakter-karakter baik di diri anaknya Betul, begitu ya Mbak ya? Kak. Dari sisi tanggung jawab, disiplin dan lain sebagainya begitu ya. Karena kan ada tuh kata orang ini saya dengar, saya lupa dari webinar mana gitu. Karena kalau seandainya orang tua terlalu menuntut anak terhadap sesuatu, itu dampaknya anak itu nanti di dewasa dia nggak bisa punya pilihan sendiri. Dia akan jadi anak yang labil gitu, nggak bisa cepat memutuskan sesuatu. Mungkin dengan bersepakat ini dari kecil itu bisa menumbuhkan karakter anak yang lebih tough lagi, lebih bertanggung jawab dan juga disiplin begitu ya. Oke. Nah, kalau menurut Ustazah Ina kira-kira manfaatnya untuk tumbuh kembang anak itu seperti apa Ustazah? Bersepakat antara anak dan juga orang tua ini. Karena tadi kita tahu ya,
dampak positif dari kesepakatan itu membuahkan anak yang tangguh, disiplin, dan bertanggung jawab, sehingga dampaknya apa? Tumbuh kembang anak menjadi seimbang antara fitrahnya sebagai manusia yang bertauhid, beriman kepada Allah, dia juga bisa menyeimbangkan tanggung jawabnya kepada sesama makhluk. Jadi hablum minallahnya oke, hablum minannasnya baik gitu ya. Kalau misalnya anak-anak sudah disiapkan sejak dini untuk disiplin. Ya disiplin dengan positif tadi kalau istilah dari Mbak Ainun ya. Nah, oleh karena itu karena tumbuh kembang anak tidak hanya fisik saja ya. Nah, psikis ini harus dilatih dengan tadi penguatan, kemudian didampingi anak-anak, diberitahu tapi tidak menggurui ketika dia melakukan kesalahan gitu, sehingga dia paham bahwa, oh, semakin aku tumbuh dan berkembang, aku semakin punya banyak, tantangan nih gitu, sehingga dia lebih siap gitu, nggak menjadi remaja yang apa tadi Kakak tadi? Stabil. Tadi apa itu? Jadi semuanya lebih lebih smooth gitu, orang tuanya juga mengasuhnya lebih gampang, Mbak, gitu kalau dari kecil sih. Membantu juga sebetulnya untuk orang tua ya. Jadi ya orang tua semuanya berlatihlah untuk bersepakat dengan anak ya, diskusi dengan anak. Karena anak juga manusia tapi versi kecilnya aja sebetulnya mereka tuh cerdas sekali begitu ya. Betul betul. Oke. Nah, Mbak Ainun, kalau seandainya orang tua sama anak sudah ada nih satu satu kesepakatan gitu, apalagi yang tertulis dan lain sebagainya ya. Itu apa yang harus dilakukan orang tua setelah oke, ini kita sepakat hal ini harus dijalankan, konsekuensinya kalau tidak dijalankan ini akan seperti ini begitu. Gimana? Ya, setelah ada kesepakatan bersama, disepakati, tertulis, ditempel, disepakati Lokasi oleh gitu ya. semua anggota keluarga, maka kita harus menjalankannya, tapi secara konsisten. Ini yang berat ya, konsisten ini. Nah, di sini nanti apakah ini berlaku sepanjang waktu? Tentu saja tidak. Nanti di keberjalanannya dilihat apakah memang ada yang sudah baik, apakah ada yang harus diperbaiki, atau ada yang ternyata tidak bisa dilakukan dan perlu diubah gitu. Nah, ini perlu duduk bersama lagi gitu. Kalau di rumah saya itu aturannya itu kesepakatannya itu setiap anggota keluarga akan menaruh kembali barang pada tempatnya. Iya. Terkecuali bapak Iya, untuk menaruh handuk di tempatnya iya, gitu. jadi itu semuanya gitu, baik ayah, ibu, maupun anak gitu kan. Apabila tidak melaksanakan, nanti akan saling mengingatkan seperti itu. Nanti dievaluasi apakah sudah seperti itu ditaruh, ataukah harus diubah gitu caranya, ataukah kayaknya ini nggak bisa deh, kita semua selalu lupa gitu. Jadi akan dibahas gitu. Tapi biasanya kesepakatan bersama itu ketika dibuat, maka akan saling mengingatkan gitu. Heeh, otomatis akan saling mengingatkan gitu. Bukan agar "Hayo nanti kena konsekuensinya." Tidak, tapi karena sudah merasakan bahwa ternyata enak ya gitu kalau sudah dilaksanakan gitu, Kak. Jadi rasa kekeluargaannya juga semakin dekat sebetulnya ya, semakin erat juga gitu karena satu sama lain keluarga punya tanggung jawab untuk saling mengingatkan satu sama lain gitu dan saling konsekuen dan selalu Dievaluasi dievaluasi berkala. gitu ya. Iya. Oke deh. Kalau begitu terakhir saya mau ke Ustazah Ina. Ustazah kira-kira nih teman-teman di sini semuanya pasti mau tahu gitu. Adakah kisah di dalam Al-Qur'an gitu yang menggambarkan tentang kesepakatan antara anak dan juga orang tua? Oke. Kalau dalam Al-Quran sendiri, kita bisa merujuk misalnya kepada surah Luqman ya. Surah Luqman itu ayat 12 sampai 19 sangat sekali lengkap dan komprehensif bagaimana seorang ayah memberikan nasihat kepada anaknya. Jadi konsep tauhidnya harus kuat dulu. Ya. Luqman mengajarkan kepada anaknya, kemudian setelah itu ketika anak sudah merasa bahwa orang tuanya pun memberikan muatan positif di dalam sisi spiritual, dia juga akan lebih siap untuk berkonsekuensi untuk melanjutkan hidupnya sendiri di kemudian hari seperti itu. Jadi ada begitu ya teman-teman ya. Jadi memang kesepakatan antara anak dan juga orang tua ini sebetulnya harus jadi sesuatu hal yang dipertimbangkan untuk kita semua, para orang tua maupun para calon orang tua seperti saya ya. Itu harus harus dipertimbangkan gitu. Karena apa? Karena dengan cara kita bersepakat dengan anak itu melatih anak untuk bertanggung jawab, untuk disiplin dan juga menumbuhkan hablum minallah dan juga hablum minannasnya. Begitu ya terhadap anak.
Oke, terima kasih Mbak Ainun, terima kasih Makasih Kak Ustazah Iva. Ina sudah Terima kasih Kak berbagi, Iva, sangat luar sama-sama. biasa ilmunya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk selalu saksikan Ruang Tengah persembahan dari cariustad.id karena akan lebih banyak lagi topik-topik bahasan menarik di episode selanjutnya. Dan akhir kata saya Iva Askia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.